Haleluya, salam saudaraku. Berjumpa kembali dalam program Jalan Kehidupan. Masih dalam segmen Sapa Jemaat di Rumah, kita akan bersaat teduh bersama-sama agar sepanjang hari yang akan kita lalui hari ini sungguh menjadi hari yang menyenangkan dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu lawatan-Mu melawat kami. Dan biarlah firman yang sebentar kami renungkan boleh menjadi rema yang akan menuntun sepanjang hari ini untuk kami mentaati kehendak-Mu. Berfirmanlah, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-8. 2 Timotius 1 ayat yang ke-8 berkata, "Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Kristus, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah." Saudaraku, Rasul Paulus adalah salah satu dari para rasul yang begitu antusias untuk memberitakan Injil, baik di antara orang-orang Yahudi maupun mereka yang di luar Yahudi. Akibat tindakannya tersebut, Paulus seringkali berhadapan dengan hukum orang Romawi. Rasul Paulus seringkali keluar masuk penjara dan berkali-kali menerima hukuman secara fisik. Atas hal itu, saudaraku, Rasul Paulus merasa tidak perlu malu karena ia bersaksi tentang Kristus. Demikian juga ia mengatakan kepada anak rohaninya Timotius agar ia tidak malu kepada dirinya karena dirinya adalah seorang narapidana karena Kristus. Kata tidak malu, saudaraku, mau menggambarkan bahwa memang penjara adalah sebuah tempat yang mengerikan. Penjara juga menjadi sebuah tempat untuk menyatakan identitas seseorang. Artinya, orang-orang yang terpenjara adalah orang-orang yang dianggap negatif oleh masyarakat, memiliki kedudukan yang rendah, dan sangat mungkin diasingkan oleh orang-orang sekitarnya. Maka dapat dikatakan bahwa orang-orang narapidana ini adalah orang-orang yang terpinggirkan di tengah-tengah sosial masyarakatnya. Tapi Paulus merasa tidak perlu malu atas status itu karena ia terpenjara bukan karena kejahatan, melainkan karena bersaksi dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Memang kisah hidup Paulus ini sepertinya ironis. Betapa tidak? Dia menyampaikan berita Injil yang isinya adalah pembebasan dan kelepasan orang-orang yang terpenjara karena dosa, dan oleh kuasa pengampunan Kristus dan darah Yesus, maka mereka yang terpenjara, mereka yang terbelenggu oleh dosa ini dapat dibebaskan dan dilepaskan. Namun si pembawa berita kelepasan itu justru harus masuk penjara karena memberitakannya. Namun meski kelihatannya hidup Paulus ini penuh ironi, dia mengingatkan Timotius anak rohaninya agar tidak malu untuk bersaksi tentang Kristus dan tidak malu kalau harus dipenjara karena Kristus. Berbanding terbalik dengan kisah Paulus ini, saudara-saudara, ada seorang pria yang bernama Joseph Ligon yang baru-baru ini dibebaskan dari penjara saat ia berumur 83 tahun. Ia dipenjara pada umur 15 tahun karena dakwaan perampokan dan pembunuhan. Dan sekalipun ia menolak semua dakwaan itu, ia akhirnya dipenjara oleh pengadilan kurang lebih selama 68 tahun. Dan Joseph Ligon merupakan narapidana remaja yang menjalani hukuman terlama di dunia. Dan saat ia bebas beberapa waktu yang lampau, ia mengatakan bahwa hidup di penjara bukanlah sesuatu yang buruk.
Bahkan ia tidak pernah mengajukan gerasi dan upaya hukum apapun agar dirinya bebas dari penjara. Sepertinya ia sangat menikmati hidup di dalam penjara dan ingin mengakhiri hidupnya di dalam ruangan yang berjeruji besi itu. Kisah Joseph Ligon ini sepertinya ingin menggambarkan ada begitu banyak orang yang memang menikmati hidup di dalam penjara dosa. Mereka enggan keluar dari situ, dan bahkan sekalipun ada upaya pembebasan, orang-orang seperti ini menolak pembebasan itu karena memang ia menikmati tinggal dalam penjara dosa itu. Orang-orang seperti ini mungkin dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang ditetapkan untuk binasa. Binasa bukan karena Allah menghendakinya, melainkan karena mereka yang memilih untuk binasa dan menolak kasih karunia Allah. Saudaraku, sementara Paulus karena memberitakan Injil agar orang-orang berdosa dibebaskan, dia sendiri hidup di dalam penjara. Namun ada begitu banyak orang-orang yang memiliki hidup bebas di luar sana, tetapi sementara jiwa mereka terpenjara di dalam dosa dan ujungnya adalah kebinasaan kekal. Ini mungkin dapat saya katakan sebagai sebuah ironi kehidupan. Tetapi apapun itu, saudara-saudara, berita Injil adalah berita kelepasan dan pembebasan bagi mereka yang terpenjara karena dosa. Dan kalau karena hal itu kita harus terpenjara, maka janganlah engkau malu. Dan kita tidak perlu risau apabila berita Injil ini ditolak oleh mereka yang hidup bebas namun jiwanya terpenjara. Sebab pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang ditetapkan untuk binasa karena pilihan mereka sendiri. Karena itu, mari kita tetap menjadi saksi Tuhan dan tidak perlu malu memberitakan Injil Kerajaan Allah, karena Injil inilah yang akan membebaskan orang-orang dari dosa-dosa mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Injil Kerajaan-Mu ini diberitakan di antara bangsa-bangsa sampai Engkau datang kembali kedua kali untuk membawa kami masuk dalam kerajaan surga. Dan selama kami menumpang hidup di dunia ini adalah kesempatan bagi kami untuk bersaksi dan memberitakan akan nama-Mu. Berikan kami kekuatan, berikan kami roh yang berani, supaya kami dengan bijaksana memberitakan Injil Kerajaan Allah ini. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Your grace abounds in deep
Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger